Hai, selamat malam. Mari siap-siap untuk tidur dengan mendengarkan kelanjutan cerita dari Dragon Ball yang kali ini akan mengisahkan pertarungan Goku melawan Cell. 1 tahun berlalu pasca ledakan planet Namek. Menggunakan Dragon Ball planet Namek yang telah dipulihkan di bumi, mereka menghidupkan kembali Krillin, Yamcha, Ten, dan memindahkan jiwa mereka ke bumi. Namun, ketika mereka mencoba meminta Porunga untuk membawa Goku kembali, Sang Naga Dewa memberitahu bahwa Goku masih hidup di sebuah planet terpencil bernama planet Yardrat dan menolak dipindahkan karena ingin mempelajari teknik khusus di sana. Kedamaian bumi kembali terusik ketika radar mendeteksi sebuah energi raksasa yang sangat dikenal menuju bumi dengan kecepatan tinggi. Ternyata Frieza masih hidup. Tubuhnya telah direkonstruksi menggunakan bagian mekanis sibernetik oleh ayahnya, King Cold. Mereka mendarat di bumi bersama pasukan besarnya dengan misi memusnahkan seluruh manusia bumi sebelum Goku sempat kembali. Saat para petarung bumi berkumpul dengan keputusasaan karena Goku belum tiba, seorang pemuda misterius berjaket biru dengan pedang di punggungnya muncul menghalangi Frieza. Pemuda itu secara mengejutkan mengubah wujudnya menjadi Super Saiyan, melompat ke udara dan mencincang tubuh sibernetik Frieza menjadi ratusan kepingan kecil menggunakan pedangnya hanya dalam hitungan detik, lalu melumat King Cold dengan gelombang energi murni. Beberapa jam kemudian, sebuah kapsul luar angkasa mendarat. Goku akhirnya kembali ke bumi. Ia tampil mengenakan pakaian tradisional planet Yardrat dan mendemonstrasikan jurus barunya, Shunkan Ido atau pindah tempat kilat, kemampuan untuk memindahkan tubuh secara instan kemana saja selama ia bisa mendeteksi tanda energi ki seseorang. Kemudian, pria asing dengan pedang itu meminta waktu berbicara empat mata dengan Goku. Ia mengungkap identitas aslinya yang sangat rahasia. Namanya Trunks, putra dari Bezita dan Bulma yang datang dari mesin waktu 20 tahun di masa depan. Trunks menceritakan sebuah ramalan masa depan yang sangat mengerikan. 3 tahun dari sekarang, pada tanggal 12 Mei jam 10 pagi, di sebuah pulau kecil di selatan, akan muncul 2 sosok makhluk buatan manusia yang dikenal sebagai Android 17 dan Android 18. Mereka adalah ciptaan Dr. Gero, ilmuwan gila dari sisa-sisa Red Ribbon Army. Di masa depan, kedua android ini adalah monster psikopat yang membantai seluruh petarung bumi, termasuk Bezita, Piccolo, Krillin, dan diriku sendiri, serta mengubah dunia menjadi neraka reruntuhan. Kamu, Goku, tidak bisa bertarung karena akan tewas akibat penyakit virus jantung langka yang tidak ada obatnya di masa sekarang. Trunks memberikan sebuah botol berisi obat penawar virus jantung khusus dari masa depan kepada Goku, lalu kembali masuk ke mesin waktunya. Goku membagikan informasi ramalan ini kepada teman-temannya tanpa membongkar identitas Trunks demi menjaga garis waktu kelahirannya, memicu periode latihan keras selama 3 tahun penuh bagi seluruh petarung bumi. Bezita yang merasa terhina karena dikalahkan oleh garis keturunan Super Saiyan lain, Trunks mengasingkan diri ke planet gravitasi tinggi di luar angkasa untuk melatih dirinya melampaui batas kewajaran. 3 tahun berlalu, tanggal 12 Mei tiba dan para petarung berkumpul di kota Pulau Selatan. Ramalan Trunks terbukti akurat, namun terjadi penyimpangan garis waktu akibat intervensi mesin waktu. Android yang muncul pertama kali adalah Android 19, robot gendut pucat, dan Android 20,
yang sebenarnya adalah Dr. Gero yang mengubah tubuhnya sendiri menjadi sibernetik. Kedua android ini memiliki kemampuan khusus untuk menyerap energi ki musuh melalui permata merah di telapak tangan mereka. Goku maju bertarung melawan Android 19 dalam wujud Super Saiyan. Namun, di tengah pertempuran, virus jantung yang diramalkan Trunks mendadak aktif, membuat dada Goku kesakitan hebat dan kehilangan energinya. Android 19 memanfaatkan momen itu untuk menyerap sisa energi Goku yang hampir pingsan. Tepat sebelum Goku dihabisi, Vegeta mendarat di medan perang. Dengan kebanggaan pangeran yang meledak-ledak, Vegeta melepaskan auranya dan bertransformasi menjadi Super Saiyan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mengejutkan semua orang. Vegeta dengan kejam memotong kedua tangan Android 19 dan menghancurkannya hingga berkeping-keping dengan jurus barunya, Big Bang Attack. Yamcha segera membawa Goku kembali ke rumahnya untuk meminum obat penawar dari masa depan. Dr. Gero yang ketakutan melarikan diri kembali ke laboratorium rahasianya di Pegunungan Utara untuk mengaktifkan ciptaan utamanya yang asli. Android 17, pemuda berambut hitam dengan slayer oranye, dan Android 18, gadis cantik berambut pirang. Namun, kedua android ini menolak mematuhi perintah penciptanya. Android 17 menendang kepala Dr. Gero hingga putus dan menginjaknya hingga hancur. Mereka kemudian mengaktifkan satu robot lagi yang misterius bernama Android 16. Vegeta, Piccolo, Krillin, dan Trunks yang datang kembali dari masa depan mencoba menghentikan ketiga android baru ini. Pertarungan berlangsung di jalan raya pegunungan. Android 18 memamerkan keunggulan fisiknya yang memiliki cadangan energi tak terbatas. Ia mematahkan kedua lengan Super Saiyan Vegeta dalam duel 1 lawan 1 dengan sangat mudah, sementara Android 17 melumpuhkan Piccolo dan Trunks tanpa kesulitan berarti. Anehnya, para android ini tidak membunuh mereka. Mereka pergi begitu saja dengan mobil curian hanya untuk menjalankan program dasar mereka, mencari lokasi rumah Goku untuk bertarung dengannya. Menyadari tingkat ancaman yang berada di luar kendali, Piccolo memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim. Ia pergi ke istana atas awan dan menawarkan penggabungan tubuh secara permanen dengan Dewa Kami. Penggabungan ini melahirkan entitas Super Namek yang memiliki kekuatan spiritual dan fisik yang luar biasa besar. Namun konsekuensinya, keberadaan Kami lenyap dan Dragon Ball Bumi kembali tidak aktif. Saat Piccolo turun kembali ke bumi untuk mencari para android, radar mendeteksi munculnya ancaman ketiga yang jauh lebih mengerikan di sebuah kota bernama Ginger Town. Seluruh populasi manusia di kota tersebut lenyap secara misterius, hanya menyisakan tumpukan pakaian mereka yang kosong di jalanan. Pembunuhnya adalah Cell, sebuah monster bioorganik masa depan yang diciptakan oleh komputer bawah tanah Dr. Gero. Sel dibuat menggunakan kombinasi sampel sel genetik dari petarung terbaik alam semesta, Goku, Vegeta, Piccolo, bahkan Frieza dan King Cold yang dikumpulkan oleh serangga mata-mata mini selama bertahun-tahun. Sel bentuk awal memiliki ekor dengan jarum pengisap di ujungnya yang digunakan untuk mencairkan dan menyerap cairan tubuh manusia guna meningkatkan daya tempurnya. Namun, tujuan utama sel yang sebenarnya adalah menemukan dan menyerap tubuh Android 17 dan Android 18 ke dalam sistem biologisnya agar ia bisa berevolusi menjadi wujud yang mutlak, perfect cell, wujud sempurna. Piccolo bertarung melawan Cell, wujud pertama di Ginger Town,
dan berhasil mengunggulinya berkat kekuatan supernameknya. Namun, sel berhasil melarikan diri menggunakan teknik Taioken, sinar surya, milik Ten untuk menyembunyikan energinya dan melanjutkan pembantaian manusia di kota-kota lain demi menaikkan level kekuatannya. Goku akhirnya terbangun dari komanya setelah virus jantungnya berhasil disembuhkan total oleh obat masa depan. Menyadari situasi yang kritis, Goku membawa Bezita, Trunks, dan Gohan ke Istana Dewa Kami untuk menggunakan sebuah fasilitas rahasia bernama Ruang Jiwa dan Waktu. Ruangan dimensi magis ini memiliki karakteristik ekstrim. 1 tahun latihan di dalam ruangan tersebut setara dengan hanya 1 hari di dunia luar, dengan kondisi lingkungan gravitasi tinggi, suhu udara yang fluktuatif, dan ruang kosong tanpa batas yang cocok untuk melampaui batas kekuatan Super Saiyan biasa. Bezita dan Trunks masuk terlebih dahulu untuk giliran hari pertama. Sementara mereka berlatih di dalam dimensi tersebut, situasi di luar mencapai titik kritis. Sel yang kekuatannya telah melonjak tajam setelah menyerap jutaan manusia berhasil melacak lokasi android 17 dan 18 yang sedang bertarung melawan Piccolo di sebuah pulau terpencil. Sel mengalahkan Piccolo dengan mudah, mematahkan lehernya dan melemparnya ke laut. Android 16 yang berhati damai terpaksa turun tangan bertarung menggunakan meriam energinya untuk melindungi Android 18, memperlihatkan kekuatan yang seimbang dengan Sel. Namun, karena kelengahan Android 17 yang sombong, Sel berhasil menyelinap dari belakang dan menelan tubuh Android 17 ke dalam ekornya. Evolusi pertama terjadi. Sel berubah menjadi wujud kedua, bertubuh lebih besar, kekar, dengan wajah yang menyerupai topeng besi. Kekuatannya meningkat berlipat ganda, melumpuhkan Android 16 hanya dengan 1 tembakan laser. Tepat saat Sel bersiap menyerap Android 18 yang ketakutan, pintu ruang jiwa dan waktu di istana atas awan terbuka. Bezita dan Trunks keluar setelah menyelesaikan 1 tahun latihan mereka. Bezita melesat menuju medan perang dengan transformasi baru yaitu Super Saiyan 2. Bezita mendominasi pertarungan melawan Sel, wujud kedua dengan sangat mutlak, menghajarnya seperti samsak tinju dan memamerkan jurus barunya, Final Flash, yang memotong sebagian tubuh Sel. Meskipun Sel bisa meregenerasinya berkat sel Piccolo di tubuhnya. Namun, keangkuhan darah bangsawan Bezita kembali menjadi bumerang. Sel yang menyadari kelemahan mental Bezita yang haus akan tantangan sejati menghasut pangeran tersebut. Bezita, pangeran Saiyan yang agung, apakah kamu bangga mengalahkan tubuhku yang belum sempurna ini? Jika kamu membiarkan aku menyerap Android 18 dan mencapai wujud sempurna, aku akan memberikanmu pertarungan sejati yang belum pernah kamu bayangkan dalam hidupmu. Ego Bezita termakan hasutan tersebut. Ia membiarkan Sel pergi mencari Android 18, bahkan menyerang Trunks yang mencoba menghalangi gerakan Sel. Akibatnya, Sel berhasil melacak keberadaan Android 18 yang sedang bersembunyi bersama Krillin. Krillin sendiri gagal menekan tombol penghancur darurat Android 18 karena diam-diam mulai jatuh cinta pada Android 18. Sel melepaskan Taioken untuk membutakan pandangan semua orang, membuka ekornya, dan menelan Android 18 bulat-bulat ke dalam sistem tubuhnya. Ledakan energi pilar cahaya hijau keemasan vertikal menembus atmosfer bumi. Evolusi mutlak telah selesai. Perfect Cell telah bangkit. Wujud sempurnanya tampil dengan ukuran tubuh yang lebih proporsional, wajah putih mulus yang anggun,
aura petir biru yang konstan, dan tingkat kecerdasan serta kesombongan yang melampaui semua makhluk. Bezita yang sombong langsung mencoba menyerang Perfect Cell, namun Cell tidak bergeming menerima pukulan terkuat Bezita. Cell membalas dengan satu tendangan di leher yang membuat Bezita pingsan seketika. Trunks dari masa depan kemudian melepaskan wujud barunya yang bertubuh raksasa penuh otot, Super Saiyan. Namun Cell dengan cerdas menunjukkan kelemahan fatal wujud tersebut. Otot yang terlalu besar meningkatkan kekuatan fisik, namun mengorbankan kecepatan refleks secara drastis, membuat Trunks menjadi sasaran empuk yang mudah dihindari. Cell yang merasa bosan karena tidak ada satupun petarung yang bisa menghiburnya, memutuskan untuk tidak membunuh mereka saat itu juga. Terinspirasi dari memori masa kecil Goku tentang turnamen, Cell mendeklarasikan sebuah acara siaran televisi global bernama Cell Games. Ia membangun sebuah arena batu persegi di tengah dataran luas dan memberikan waktu 9 hari bagi seluruh petarung bumi untuk berlatih. Jika semua perwakilan bumi kalah dalam turnamen buatannya, Cell berjanji akan memusnahkan seluruh populasi manusia di planet bumi tanpa sisa. Selama 9 hari masa tunggu, Goku dan Gohan menyelesaikan giliran latihan mereka di dalam ruang jiwa dan waktu. Di dalam dimensi tersebut, Goku melatih Gohan kecil untuk menguasai transformasi Super Saiyan secara konstan dalam kehidupan sehari-hari agar tubuh mereka terbiasa dan tidak membuang energi batin secara sia-sia. Goku juga menyadari sebuah fakta genetik yang luar biasa. Di dalam diri Gohan yang baru berusia 11 tahun, terdapat dinding pembatas potensi terpendam yang jika berhasil dihancurkan oleh emosi murni, kekuatannya akan melampaui level Super Saiyan manapun di alam semesta. Goku juga pergi ke planet Namek baru menggunakan teknik Shunkan Ido-nya untuk menjemput Dende agar bersedia menjadi dewa-dewa bumi yang baru, menggantikan posisi kami sehingga Dragon Ball Bumi bisa kembali aktif dengan kemampuan yang ditingkatkan, bisa mengabulkan 2 permintaan dan menghidupkan banyak orang sekaligus. Hari turnamen Cell Games tiba. Arena dipadati oleh para petarung bumi, termasuk kemunculan seorang juara dunia bela diri manusia biasa yang penuh kepalsuan bernama Mr. Satan, yang datang bersama kru televisinya dengan kesombongan besar. Mr. Satan pun maju pertama kali melawan Cell, dan dengan mudahnya ia terlempar menghantam gunung hanya dalam satu kibasan tangan Cell. Namun di depan televisi, Mr. Satan mengaku bahwa itu hanya trik sulap semata. Pertandingan sesungguhnya dimulai dengan duel antara Goku versus Cell. Ini adalah pertunjukan bela diri dengan kualitas tertinggi. Keduanya bertukar pukulan, tendangan, teknik terbang, dan duplikasi bayangan dalam kecepatan yang tidak bisa ditangkap oleh kamera televisi. Goku memamerkan kombinasi jenius. Ia terbang ke langit, mengumpulkan energi Kamehameha penuh, seolah-olah akan menghancurkan bumi dari atas. Lalu di detik terakhir menggunakan Shunkan Ido untuk berpindah tepat di depan wajah Cell di atas panggung dan menembakkan instan Kamehameha jarak dekat. Serangan dahsyat itu menghancurkan seluruh tubuh bagian atas Cell hingga hancur berantakan. Namun, penonton terperangah ketika tubuh Cell yang tersisa kembali meregenerasi seluruh kepala dan lengannya dalam hitungan detik berkat sampel sel biologis Piccolo di tubuhnya. Setelah bertarung beberapa waktu lagi, Goku tiba-tiba menurunkan kedua tangannya, membatalkan wujud Super Saiyan-nya dan berjalan ke pinggir panggung. "Aku menyerah,"
kata Goku dengan santai, mengejutkan seluruh teman-temannya. Aku tahu batas kemampuanku, aku tidak bisa mengalahkanmu, Cell. Tapi, petarung berikutnya yang akan maju menggantikanku pasti akan membunuhmu. Goku menunjuk anak kandungnya sendiri, Son Gohan, untuk maju ke panggung. Goku bahkan memberikan sebutir kacang senzu kepada Cell agar pertarungan berjalan adil, sebuah tindakan egois khas petarung Saiyan yang membuat Piccolo murka karena menganggap Goku tidak memahami psikologi anaknya yang tidak menyukai perkelahian. Gohan maju menghadapi Cell. Cell yang mengetahui penuturan Goku tentang potensi rahasia Gohan mencoba memicu amarah anak tersebut dengan menyerangnya secara fisik secara bertubi-tubi. Namun, Gohan tetap menahan dirinya dan menolak melepaskan niat membunuhnya. Melihat Gohan yang tidak kunjung meledak amarahnya, Cell menciptakan 7 anak buatan bertubuh kecil berwarna biru yang sangat kuat bernama Cell Junior dari ekornya. Cell memerintahkan ke-7 monster kecil ini untuk menyiksa dan membantai Krillin, Yamcha, Ten, Piccolo, dan Vegeta di depan mata Gohan. Jeritan kesakitan dari teman-temannya mulai membuat dinding batin Gohan retak, namun ia masih menahan kendali dirinya. Di tengah situasi yang kacau, kepala android 16 yang terputus setelah tubuhnya dihancurkan oleh Cell sebelumnya, memohon bantuan kepada Mr. Satan untuk melemparkan kepalanya ke dekat posisi Gohan berdiri. Mr. Satan mengerahkan keberanian manusianya dan melemparkan kepala logam tersebut tepat di samping kaki Gohan. Kepala android 16 berbicara kepada Gohan dengan sisa sirkuit energinya yang melemah. Gohan, tidak apa-apa untuk melepaskan amarahmu demi melindungi hal yang kamu cintai. Bertarung demi keadilan bukanlah sebuah dosa. Tolong, lindungi alam dan hewan-hewan di planet yang indah ini, yang sangat aku cintai. Cell melangkah maju, mengangkat kakinya yang besar, dan menginjak kepala android 16 hingga hancur berkeping-keping menjadi serpihan logam mati di depan mata Gohan. Suara logam yang hancur itu memicu kehancuran mutlak pada dinding pembatas emosi di dalam struktur kesadaran Son Gohan. Air mata mengalir di pipinya, diikuti oleh teriakan yang menggetarkan seluruh benua bumi. Aura energi kuning keemasan yang tadinya tenang berubah menjadi kobaran api energi yang pekat dengan sambaran-sambaran petir elektrik biru yang meledak-ledak secara konstan di sekeliling tubuhnya. Rambut emas Gohan berdiri tegak sepenuhnya dengan satu poni tajam di dahinya. Tingkatan evolusi baru yang melampaui pembatas Super Saiyan biasa telah tercapai. Super Saiyan 2. Gohan melangkah di medan perang dengan tatapan mata yang dingin, kosong, penuh keangkuhan murni yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. 7 Cell Junior yang tadinya membantai para petarung bumi maju menyerang Gohan bersamaan. Namun, dengan gerakan yang bergerak melampaui kecepatan cahaya, Gohan menghancurkan ke-7 monster kecil tersebut menjadi debu hanya dengan satu hantaman tangan kosong untuk masing-masing monster. Cell yang melihat tingkat energi Gohan yang melesat puluhan kali lipat di atas dirinya mulai merasakan ketakutan nyata untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupnya. Cell melepaskan seluruh energi maksimalnya dan menyerang Gohan dengan pukulan bertubi-tubi. Namun Gohan bahkan tidak mengedipkan matanya menerima hantaman tersebut. Gohan membalas dengan satu pukulan telak ke arah perut Cell yang membuat sang monster memuntahkan darah ungu dalam jumlah besar, diikuti dengan tendangan ke arah rahang yang mematahkan struktur wajah sempurnanya. Akibat kerusakan biologis yang sangat parah di perutnya akibat pukulan Gohan,
sistem tubuh sel mengalami kegagalan fungsi. Sel berlutut di tanah, tenggorokannya membengkak besar, dan ia memuntahkan tubuh android 18 keluar dari dalam perutnya dalam kondisi masih hidup dan utuh. Dengan hilangnya android 18, tubuh sel menyusut kembali ke wujud keduanya yang jelek dan tidak sempurna. Goku berteriak dari pinggir arena, "Gohan, habisi dia sekarang juga. Jangan beri dia kesempatan." Namun, sifat angkuh genetik Saiyan Gohan yang sedang menguasai pikirannya menolak perintah ayahnya. "Tidak," kata Gohan dengan senyum dingin. "Biarkan monster ini menderita sedikit lebih lama atas apa yang telah ia perbuat." Kesalahan fatal ini dimanfaatkan oleh sel yang telah kehilangan akal sehatnya akibat frustrasi. Tubuh wujud kedua sel mendadak membengkak besar seperti balon raksasa yang siap meledak. "Hahaha, semuanya sudah terlambat," teriak sel dengan tawa gila. "Aku telah mengaktifkan sistem bom bunuh diri di dalam inti sel tubuhku. Dalam waktu 1 menit, aku akan meledak dan menghancurkan seluruh planet bumi ini menjadi debu luar angkasa bersama kalian semua. Jika kalian menyentuhku, aku akan langsung meledak seketika." Gohan jatuh berlutut di tanah, menangis terseduh-seduh meratapi kebodohan dan kesombongannya yang telah mengorbankan masa depan bumi. Di detik-detik terakhir yang krusial, Goku menatap teman-temannya dengan senyuman hangat yang penuh kedamaian. Ia menoleh ke arah Gohan, berjalan menghampiri sel yang siap meledak, dan meletakkan telapak tangannya di atas tubuh balon monster tersebut. "Gohan, sampaikan permohonan maafku pada ibumu ya. Aku selalu bangga memiliki anak sepertimu," kata Goku dengan lembut. Goku memejamkan matanya, mengaktifkan jurus Shunkan Ido, dan memindahkan tubuh dirinya bersama sel yang meledak secara instan menuju planet kecil milik King Kai di akhirat. Beberapa detik kemudian, ledakan dahsyat menghancurkan planet King Kai menjadi abu kosmis, menewaskan Goku, King Kai, Bubbles, dan Gregory dalam sekejap. Bumi berhasil diselamatkan dari ledakan. Di arena bumi, kabut asap kesedihan menyelimuti Gohan dan yang lainnya. Namun, ketenangan itu hancur secara brutal ketika sebuah pusaran energi hitam muncul di tengah kawah lapangan arena. Seberkas sinar laser kematian melesat cepat dari balik debu, menembus tepat di tengah dada Trunks dari masa depan hingga tewas di tempat. Dari balik asap, muncul sosok sel dalam wujud yang jauh lebih mengerikan yang dikenal sebagai Super Perfect Cell. Sel ternyata tidak tewas dalam ledakan di planet King Kai. Inti sel otaknya yang kecil berhasil selamat dari ledakan dan merekonstruksi seluruh tubuh sempurnanya. Karena efek Zenkai dari sel Saiyan Goku di tubuhnya setelah berhasil bangkit dari kondisi hampir mati, kekuatan sel justru melonjak drastis menyamai level Super Saiyan 2 Gohan, lengkap dengan aura petir elektrik yang berkobar di sekelilingnya. Ditambah lagi, sel kini telah mempelajari teknik Shunkan Ido milik Goku yang digunakannya untuk kembali ke bumi secara instan. Bezita yang melihat putra kandungnya, Trunks, tewas mengenaskan di depan matanya, kehilangan seluruh akal sehatnya. Amarah seorang ayah Pangeran Saiyan itu meledak. Ia berubah menjadi Super Saiyan dan menghujani tubuh sel dengan ribuan gelombang energi Ki tanpa henti hingga area daratan berguncang. Namun, sel menepis semua serangan itu dengan mudah dan memukul Bezita hingga terkapar lemas di tanah. Saat sel menembakkan gelombang energi untuk menghabisi Bezita, Gohan melompat ke depan untuk melindungi Bezita,
menerima hantaman tersebut yang membuat seluruh lengan kirinya patah dan kehilangan separuh cadangan energi batinnya. Sel berjalan ke tengah area, mengangkat kedua tangannya ke atas, dan mengumpulkan seluruh energinya untuk menembakkan solar system Kamehameha, sebuah gelombang energi raksasa berwarna biru yang memiliki kalkulasi kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh planet di sistem tata surya bumi. Gohan berdiri dengan tubuh gemetar, hanya menyisakan tangan kanannya yang masih berfungsi dengan darah mengalir dari lengan kirinya. Ia merasa tidak ada lagi harapan untuk menang. Namun, di tengah keputusasaan tersebut, sebuah suara bergema di dalam pikiran batin Gohan. Suara itu adalah suara Goku yang berbicara langsung dari alam akhirat melalui perantara spiritual King Kai. Gohan, jangan menyerah. Kekuatanmu tidak berkurang sama sekali. Angkat tangan kananmu, kumpulkan seluruh energimu. Aku akan selalu berada di belakangmu. Gohan menghapus air matanya, memfokuskan seluruh sisa energi hidupnya ke telapak tangan kanan, dan menembakkan gelombang Kamehameha biru raksasa untuk menahan serangan ungu milik Sel. Benturan dua gelombang energi raksasa itu menciptakan badai tornado yang membelah atmosfer bumi. Gelombang milik Sel perlahan-lahan mulai mendorong mundur serangan Gohan yang kehilangan fokus karena cedera fisiknya. Ayo Gohan, kerahkan semuanya. Jangan takut menghancurkan bumi. Dragon Ball bisa memperbaikinya. Percayalah pada kekuatanmu sendiri. Teriak suara batin Goku yang memberikan visualisasi spiritual, seolah-olah roh Goku berdiri di belakang Gohan dengan tangan ikut menembakkan energi Father Son Kamehameha. Di saat kritis saat kedua energi berada dalam posisi stagnan, Bezita yang siuman mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya, terbang ke udara dan menembakkan sebuah gelombang energi kecil tepat ke arah belakang kepala Sel. Serangan kejutan itu tidak melukai Sel, namun berhasil mengalihkan fokus konsentrasi batin sang monster selama 1 detik. Sekarang Gohan, jerit Goku. Gohan melepaskan seluruh sisa energi kehidupan yang tersimpan di dalam sel tubuhnya tanpa sisa. Gelombang Kamehameha antar generasi tersebut membesar menjadi raksasa, menelan gelombang biru milik Sel, dan melumat seluruh tubuh Sel hingga masuk ke dalam struktur atom terkecil. Seluruh inti sel otak Sel hancur terbakar tanpa menyisakan satu DNA pun untuk beregenerasi. Sel telah musnah selamanya dari garis waktu bumi. Pasca pertempuran, menggunakan Dragon Ball bumi yang baru, mereka menghidupkan kembali semua korban Sel, termasuk Trunks dari masa depan. Namun, ketika mereka mencoba menghidupkan kembali Goku, roh Goku berbicara dari akhirat dan menolak untuk dihidupkan kembali. Goku merasa bahwa keberadaan dirinya di bumi selalu menjadi magnet bagi kedatangan musuh-musuh berbahaya, Red Ribbon, Saiyan, Frieza, Android, dan ia ingin agar Gohan dan generasi muda lainnya menjaga bumi dalam kedamaian. Sementara ia melanjutkan latihan bela diri bersama para master kuno di alam baka. Bumi memasuki era kedamaian terlama selama 7 tahun penuh. Sekian dulu lanjutan kisah Dragon Ball kali ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya nanti ya.